Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi Minggu biasa ke-34, Sabtu 2 Desember 2023. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Engkau menganugerahkan kepada kami manusia akal dan budi untuk menata kehidupan kami. Hari ini Gereja Katolik Keuskupan Larantuka merayakan Hari Pendidikan Katolik yang selalu dirayakan setiap tahun pada tanggal 3 Desember. Semoga semua orang, khususnya umat di Keuskupan Larantuka, senantiasa Kau berikan akal dan budi yang baik dan bijaksana, serta memiliki hati yang peduli dan prihatin dengan pendidikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi pada channel Suara Sabda pagi ini saya ambil dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 15-27 dan dari Injil Lukas bab 21 ayat 34-36 yang akan menjadi inspirasi utama untuk renungan pagi ini, di mana Gereja Katolik Keuskupan Larantuka merayakan Hari Pendidikan Katolik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan janganlah sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Tema renungan pagi pada channel Suara Sabda pagi hari ini saya beri judul, "Jagalah dirimu sambil berdoa, agar hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam dunia dewasa ini, pesta pora, kemabukan, dan demi kepentingan isi dompet, perut, orang bekerja dari pagi hingga pagi. Terkadang orang lupa akan keluarganya sendiri dalam tanda petik, dan bahkan lebih buruk, hanya untuk kepentingan dunia orang sudah tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan bersama, seperti dalam doa, ibadah, dan ekaristi. Bahkan orang sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan, padahal Tuhan sungguh sangat baik dengan manusia. Tuhan menganugerahkan Dia kemampuan dan akal budi. Dia memberi kita waktu 6 hari untuk bekerja, untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan kita. Hanya 1 hari Ia minta kita untuk berhenti sejenak, buat bersyukur kepadanya, dan memujinya dalam doa, ibadah, dan ekaristi. Dan itu pun hanya berlangsung beberapa jam saja. Namun kita tidak peduli. Kita tenggelam dalam kesibukan kita. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan,
Yesus dalam Injil hari ini kepada para muridnya dan kepada kita umat Katolik umumnya yang tinggal sehari lagi masuk dalam masa Adventus atau penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang berpuncak pada perayaan Natal, dan kepada jemaat di Keuskupan Larantuka yang merayakan Hari Pendidikan Katolik menyampaikan pesan moralitas hidup, yakni agar dalam hidup ini dan dalam menantikan kedatangan hari Tuhan yang dapat dipahami sebagai kedatangan akhir zaman dan saat kematian kita pribadi lepas pribadi, agar kita perlu mawas diri dengan berkata, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan tiba-tiba menimpa kita seperti suatu jerat." Pesan ini mengandung makna bahwa kita diminta agar tidak seperti hewan yang jalan tanpa sadar, bahwa ada jerat di depannya. Ketika terjerat baru kaget dan sadar, tapi semua sudah terjadi atau sudah tertimpa jerat atau terjerat perangkap. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, karena akhir zaman dan saat kematian itu akan dialami semua manusia, hanya waktunya bagi setiap orang itu akan berbeda-beda. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam hubungan dengan dunia pendidikan dan Hari Pendidikan Katolik, dan khususnya bagi kita umat Keuskupan Larantuka, nubuat Nabi Daniel bab 7 ayat 15-27 dalam kisah dan penjelasan tentang keempat makhluk aneh dengan perilakunya masing-masing hanya bisa dijelaskan oleh manusia yang memiliki rasa takut akan Allah dalam hidup. Manusia yang memiliki rasa takut akan Allah membuat Allah menganugerahkan kepadanya akal dan budi untuk mengerti dan memahami rancangan Tuhan, dan mampu menata dan mengolah kehidupan dengan baik dan benar sebagaimana Daniel, sehingga senantiasa memiliki kekuatan agar dapat luput dari semua yang akan terjadi dan dapat tahan berdiri di hadapan anak manusia. Menjadi insan pendidikan siapa saja mampu, namun menjadi insan yang peduli dan prihatin dengan dunia pendidikan belum tentu semua orang bisa dan peduli. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga agar hati kita jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan, sehingga pendidikan kita mampu menghasilkan manusia yang beriman, berilmu, dan bermoralitas yang baik dari waktu ke waktu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami roh kebijaksanaan, agar kami mampu memilih mana yang baik dan benar untuk menata kehidupan kami di setiap hari, sehingga hidup kami menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja dari rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.